Selamat sore ibu-ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Kembali kita bertemu kembali di dalam acara WBI setiap hari Senin. Pada sore hari ini kita akan saling mengintrospeksi diri, melihat diri pribadi masing-masing di dalam masa-masa yang sulit ini, di mana saya membuat judul pada sore hari ini adalah ketaatan akan membuat kita menyedihkan. Ketaatan akan membuat kita menyedihkan. Kalau kita lihat di dalam kehidupan kita sehari-hari, sebenarnya setidak-tidaknya ada dua cara untuk menyenangkan iblis, mengikuti iblis dalam mengejar kesucian, mengejar kekudusan hidup. Memang orang-orang Kristen atau orang-orang yang percaya selalu ingin mencapai sebuah tingkatan kekudusan, seperti apa yang dikatakan dalam Alkitab, menyesuaikan kekudusan yang telah diberikan Allah kepada kita. Nah, tetapi kadang-kadang kita bisa terjebak di dalam sebuah fenomena bagaimana kita menanggapi dan bagaimana kita hidup di dalam menyesuaikan kekudusan yang ingin sesuai dengan kehendak Tuhan. Dua cara yang berbahaya kadang-kadang, sering tanpa kita sadari kita selalu terjebak. Yang pertama adalah lari dari kekudusan itu sama sekali. Kita tidak menghiraukan apa artinya hidup kudus, apa artinya hidup yang berkenan kepada Allah. Tetapi kita menghindari seperti perumpamaan yang diberikan Tuhan kita tentang anak yang hilang, yaitu di dalam Lukas 15 ayat 11 sampai 13 saya akan membacakan. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya dengan hidup berfoya-foya. Ini cara yang pertama. Kita mendapat kekudusan dari Allah, pembenaran dari Allah, tetapi kita juga menggunakannya dengan kehendak kita, dengan keinginan kita, dan kita tidak masuk di dalam jalur apa yang diperkenankan oleh Allah. Kemudian cara yang kedua, yang untuk kita kadang-kadang kita berpikir kita ingin berbuat sesuatu yang terbaik, tapi justru kadang-kadang justru itu adalah apa yang diinginkan oleh si iblis. Yang kedua, cara yang kedua ini mungkin bahkan lebih berbahaya daripada yang pertama, yaitu mengejar kekudusan. Nah, ini seringkali kita lihat orang-orang Kristen yang bertekun, berharap agar hidupnya selalu kudus. Namun, ternyata di dalam pengejaran kekudusan, berusaha untuk hidup kudus, tidak membahagiakan. Karena jika kita melihat hal ini, kadang-kadang ada sebuah tekanan di dalam kita mengejar kekudusan. Itulah yang dipakai oleh anak yang sulung dari 2 bersaudara tadi. Seperti putra yang sulung di dalam perumpamaan Tuhan kita Yesus Kristus, orang-orang yang seperti ini adalah yang mengikuti aturan Bapa sambil menghela nafas. Ada satu keterpaksaan di dalam dia melakukan
sesuatu. Mari kita lihat di dalam Lukas 15 ayat 25 sampai 29. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, "Apa arti semuanya itu?" Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatnya kembali dengan sehat." Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapak dan belum pernah aku melanggar perintah Bapak, tetapi kepadaku belum pernah Bapak memberi seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku." Kekudusan bagi orang-orang yang termasuk anak yang sulung ini adalah hanya di bibir. Bahwa inilah biaya, inilah harga yang harus dibayar untuk kebenaran. Mereka selalu mengingatkan diri mereka sendiri bahwa kita harus melepaskan segala kesenangan untuk menuju surga. Karena itu kita tahu bahwa kekudusan bukanlah kebahagiaan, tapi kekudusan adalah kebaikan sejati. Benar-benar pendapat ini adalah pendapat yang palsu dan pendapat yang berbahaya. Putra sulung atau anak yang sulung yang lebih tua dengan segala kemurniannya luar, kelihatannya murni di luarnya, masih dicengkeram oleh kebohongan yang sangat-sangat kuno, yaitu kebohongan si ular atau iblis, di mana tanpa mereka sadari mereka telah dibohongi bersama dengan orang tua pertama mereka, yaitu Adam, untuk hidup di dalam dunia buatan iblis. Sebuah dunia di mana Bapak kita berkerut di dalam surga tidak memiliki tawa. Bapak kita kelihatan angker, pemarah, tegas, dan tidak mempunyai sense of humor sama sekali. Bahkan di mana kekudusan pada akhirnya adalah membutuhkan pengorbanan. Selama kita hidup di dunia yang demikian, maka otomatis kita akan kehilangan pesta yang telah disiapkan oleh Sang Bapa, seperti di dalam kisah perumpamaan Lukas 15 tadi. Karena itu, jika kita ingin melepaskan diri dari naluri putra yang sulung tadi dan mengejar kekudusan dengan cara mempermalukan iblis, maka sebaiknya kita kembali untuk mendengarkan lagi tentang perihal kebohongan-kebohongan yang diberikan, yang dinyatakan oleh si iblis tadi. Mari kita kembali ke kitab Kejadian. Ketika ular mendekati Adam dan Hawa di Taman Eden atau Taman Firdaus, ia tahu bahwa hanya kebohongan yang bisa membuat mereka berdua, Adam dan Hawa, mengambil buah yang terlarang. Hanya kebohongan saja yang bisa meyakinkan mereka bahwa Tuhan atau Allah itu sangat-sangat pelit. Hanya kebohongan yang dapat melakukan trik dari kenyataan yang sesungguhnya seperti biasanya. Dan ketika Tuhan, mari kita lihat, ketika Tuhan pertama kali menciptakan samudera yang telah ada, menjadi ada, dan mulai menyalakan bintang-bintang seperti lilin, dan mengisi ladang, gunung,
dan bunga yang liar. Tidak ada desahan yang bisa terdengar di seluruh langit dan bumi. Tidak ada helaian nafas atau sebuah kebosanan. Sebaliknya, semua ciptaan bergabung untuk memuji pencipta mereka yang mulia. Dari atas surga yang tinggi, bintang-bintang pagi mengangkat lagu mereka. Para putra Allah bersorak kegirangan dan kebijaksanaan, senang akan hasil karya Allah. Itu kita bisa melihat di dalam kitab Ayub pasal 38 ayat yang ke-7 dan Amsal 8 ayat 30 dan 31. Saudara bisa mencatatnya. Kata Tuhan berfirman, jadilah terang. Surga berarti telah menyatakan kemuliaannya. Mazmur 19 ayat 1. Dan bagaimana kita akan mendengar deklarasi mereka? Sebagai nafas yang apatis, sebagai kuliah yang monoton, pertanyaannya, atau sebagai bacaan yang mengganggu? Tidak, jawabannya. Seperti nada yang sangat menyenangkan, dikatakan di dalam Mazmur 65 ayat 8, tempat terbitnya pagi dan petang, kau buat bersorak-sorai. Adam dan Hawa setelah mendengar melodi penciptaan, mau tidak mau bergabung dengan lagu tersebut. Ketika mereka memandang hasil karya Allah, mereka mempercayai kebaikan Bapa mereka. Mereka mengagumi keindahan pencipta mereka. Mereka menikmati persekutuan dengan Tuhan mereka. Mereka mematuhi nasihat Raja mereka. Mereka tidak memiliki kebahagiaan yang lain yang lebih tinggi daripada ini. Iblis tahu bahwa Adam dan Hawa tidak akan pernah makan buah yang terlarang selama mereka menyembah Allah yang mulia di dunianya yang luar biasa. Jadi apa yang akan dilakukan iblis? Iblis mengundang pasangan itu untuk membayangkan dunia yang berbeda dan Allah yang berbeda. Iblis menutup mata mereka ke matahari terbenam dan menutup telinga mereka ke kicauan burung robin dan membalut kulit mereka hingga angin musim semi terasa. Singkatnya, ia menyusutkan kreasi seukuran buah apel dan memberi mereka mata hanya untuk mengatakan tidak. Di dalam dunia luar, di dalam dunia ular, binatang-binatang fajar menyanyikan lagu-lagu yang kotor. Bala tentara surga mulai bergumam, bergunjingan, dan ciptaan hanya mengeluh di bawah kediktatoran penguasa yang maha kuasa. Maksudnya di sini kita dapat melihat iblis mulai mengarahkan pandangan yang indah tadi kepada sebuah pandangan tentang penderitaan yang dialami oleh manusia yang sebenarnya. Iblis sedang menanamkan sebuah kebohongan bahwa apa yang mereka lihat itu tidak nyata, tetapi yang nyata adalah hal-hal yang tidak baik. Di dalam dunia seperti itu, maka Adam dan Hawa hanya mempunyai dua pilihan. Mereka dapat seperti anak yang hilang, tidak mentaati Allah. Mereka lari dari rumah Bapa, atau mereka bisa menjadi seperti anak yang sulung, mengorbankan kesenangan mereka di atas altar Tuhan yang mulia. Kata di dalam Kejadian 3 ayat 4 dan 5, baik memberontak dan bahagia atau taat dan sengsara. Ada dua kemungkinan. Baik, yang terbaik adalah memberontak.
saudara dan saya, seringkali kita memberontak dengan keadaan yang kita lihat, yang kita alami. Justru pada masa-masa sekarang, keadaan tidak membaik, tambah memburuk. Kita akan memberontak dan kita akan merasa berbahagia. Atau kita akan taat dengan firman Allah, tetapi kita tetap sengsara. Ini adalah tawaran si ular, di mana Adam dan Hawa diberikan dua pilihan. Dengan kenyataan palsu yang diberikan si ular tadi, berbanding terbalik dengan apa yang mereka alami selama di dalam penciptaan. Adam dan Hawa akhirnya mengambil buah itu dan melarikan diri ke negeri yang jauh seperti anak yang hilang. Pada hari ini banyak orang-orang yang percaya melakukan hal yang sama. Namun banyak juga orang lain yang menolak buah yang namanya menghasilkan kebaikan, tetapi dengan pemberontakan, tetapi dengan syarat seperti anak laki-laki atau anak yang sulung yang lebih tua. Seringkali kita juga mempunyai tujuan untuk mentaati peraturan Bapa kita. Namun ketika kita melakukannya bukan karena aturan itu memuaskan dan membahagiakan kita, tetapi karena mereka adalah sebagai aturan. Ini bukan kekudusan yang mulia, tetapi hanya karena ketaatan, karena harus terpaksa. Bukan karena persekutuan dengan Allah yang akan membahagiakan kita, tetapi kita hanya mengikuti sebagai kewajiban. Tetapi kita melihat saudara-saudara laki-laki yang mana yang kita anggap tidak penting bagi iblis. Selama kita hidup di dalam dunia ini, dunia di mana hadiah adalah sangat-sangat langka, berkat sangat-sangat langka, dan Allah kita Allah yang pelit, dan Dia lebih senang jika kita memberontak atau mematuhinya. Selama kita berhenti mendengar dan menyanyikan lagu pujian ciptaan yang salah kaprah ini, iblis akan menjadi bahagia. Seringkali kita terjebak di dalam sebuah fenomena. Kehidupan yang kita hadapi sekarang tidak seperti apa yang tertulis di dalam keinginan kita, tidak seperti yang dijanjikan di dalam Alkitab. Melainkan kita diharuskan menderita tanpa kita melihat sesuatu di baliknya itu ada sebuah keindahan di mana Tuhan telah mempersiapkan segala-galanya bagi kita. Tetapi kita merasakannya itu sekarang. Dan ini yang membuat iblis tertawa, iblis bahagia. Jika dosa pertama manusia muncul ketika mereka percaya bahwa ular itu bohong, maka pertobatan kita harus lebih dalam daripada menjaga aturan atau berkewajiban menjalankan aturan atau penyangkalan diri. Lagi pula beberapa pemilik aturan yang paling mengagumkan di dunia ini masih merupakan penyewa di dunia ular. Mereka adalah sebagai pedatang. Pertobatan kita membutuhkan lebih banyak. Kita harus membebaskan diri dari bujukan iblis dan kembali kepada Tuhan yang nyata di dalam dunia yang nyata. Kita harus menekuk telinga kita ke atas sekali lagi untuk mendengarkan suara surga yang sedang bernyanyi kemuliaan.
Kita harus merasakan lagi bahwa langit dan bumi meskipun sudah jatuh masih berdenyut di mana ada kebahagiaan di dalam Allah. Mazmur 104 ayat 31 berkata, biarlah kemuliaan Allah tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersukacita karena perbuatan-perbuatannya. Jadi tidak pernah Tuhan itu berhenti bersukacita ketika dia melihat semua apa yang telah diperbuatnya. Itulah kebahagiaan Tuhan kita. Kita harus mengarungi lagi dengan aliran-aliran yang disebut dalam ciptaan ini, mengingat Allah sendiri adalah sumber mata air. Yakobus 1 ayat 17. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terangnya, tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Semuanya sama. Apa yang diberikan Tuhan pada penciptaan hari pertama sampai sekarang tidak pernah berubah. Tuhan selalu memberi yang terbaik. Tetapi pandangan kita sering terbalik. Ketika kita melihat keadaan kita melihat semuanya menjadi tidak baik. Itulah tipu muslihat iblis yang selalu mengganggu dalam kehidupan orang percaya. Dengan kata lain, kita harus melewati kebohongan-kebohongan kuno ini dan percaya sekali lagi bahwa Tuhan menciptakan kita untuk berbahagia di dalam Dia. Dan setelah kita merasakan dan melihat Tuhan itu baik, kata Mazmur 34 ayat 8, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Dan bahwa Dia sendiri adalah kebahagiaan yang luar biasa. Segala sesuatu tentang upaya kita mengejar kekudusan akan berubah. Kita masih akan menyangkal diri kita sendiri, mempraktekkan ketaatan, kepatuhan, dan membunuh dosa kita. Tetapi kita tidak akan berani sejenak untuk berpikir bahwa kita akan menukar kebahagiaan dengan kekudusan. Jika kita melihat hal ini, maka hidup kita sebenarnya sudah bahagia di dalam Tuhan. Tetapi kita sering lupa dan kita tidak memperhatikan ini. Kita akan mendapat penebusan dosa kita karena kita telah melihat harta yang telah kita temukan. Matius 13 ayat 44. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Kita akan kita akan meninggalkan keinginan daging kita karena apa yang telah dijanjikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus yang mengatakan, barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa yang kehilangan nyawanya, karena aku, ia akan memperolehnya. Ini harta yang luar biasa. Jika kita meninggalkan segalanya, termasuk nyawa kita, kita mendapat ganti rugi, yaitu Yesus sendiri bagi kita. Maka seluruh alam yang kelihatannya tidak benar dan tidak baik tidak bisa dibandingkan dengan apa yang telah kita dapatkan, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus secara pribadi. Kita mendapatkan Dia tanpa ada sesuatu yang melebihi Dia. Dan bahkan ketika kita harus mengorbankan sesuatu yang berharga,
untuk mengikut Kristus, kita percaya akan menerima 100 kali lipat sekarang pada saat ini dan di zaman yang akan datang, yaitu hidup yang kekal. Saudara sekalian, Roh Kudus mengajar kita tidak hanya untuk mentaati Allah. Roh Kudus mengajar kita pada sore hari ini juga untuk memberikan kita kesempatan menikmati, bahkan untuk menikmati dengan menikmatinya. Roh Kudus mengajar kita tidak hanya untuk menahan godaan iblis, tetapi seperti yang dikatakan oleh Martin Luther, yaitu untuk menertawakan musuh kita. Roh Kudus mengajar kita tidak hanya untuk bertanya-tanya pada belas kasihan Kristus, tetapi untuk menarik nafas kelegaan. Kagum bahwa sukacita telah begitu dekat di tangan kita selama ini. Disiplin tidak dapat mengalahkan iblis. Kebahagiaan tidak dapat mengalahkan iblis. Tetapi hanya satu, iman kita pada Yesus Kristus adalah yang dapat menahan serangan iblis. Dari tempat kita berada sekarang, tentu kita dapat melihat lebih dari sekedar ciptaan untuk melihat kebahagiaan Allah. Dan untuk memelihara kebahagiaan kita di dalam Dia, kita sekarang telah melihat keajaiban bahwa bintang-bintang pagi tidak pernah dapat dibayangkan. Bagaimana mereka ada, bagaimana mereka bersinar tanpa ada sentuhan satupun dari manusia. Kita telah melihat Tuhan yang sangat berbahagia sehingga Ia dapat bertahan di bawah dunia duka tanpa hancur. Kita melihat Yesus selalu berbahagia. Allah yang mengenali kegembiraan hadir di hadapannya. Allah selalu menyertai dia di dalam setiap perjalanan kehidupan Tuhan dengan cemerlang, sehingga ia dapat menanggung malu yang paling gelap. Tuhan Yesus sendiri yang berlari untuk bertemu dengan anak-anak yang hilang. Juga Tuhan sendiri yang memberikan sukacita bagi setiap saudara-saudaranya yang datang dari keadaan yang membeku dan bergabung di dalam sebuah perayaan. Mari saudara, lihatlah anak yang sulung itu mendengar melalui telinganya di pintu. Bisakah saudara, ibu-ibu mendengar tawa orang-orang kudus? Bisakah ibu-ibu mendengar pujian malaikat? Dapatkah ibu-ibu mendengar bapak bernyanyi atas anak-anaknya yang telah kembali pulang? Apapun yang harus kita tinggalkan untuk berjalan sampai di depan pintu, selalu ada lebih banyak di depan kita daripada apa yang kita tinggalkan. Marilah, bukalah pintu, bergabunglah dengan pesta Allah, pesta ayahmu, pesta bapamu. Saya hanya bisa mengatakan, berbahagialah, bersukacitalah. Karena apa yang kita alami tidak lebih besar daripada yang kita dapatkan di dalam Kristus Yesus. Doa saya pada sore hari ini hanya satu. Kiranya kita boleh dikuatkan di dalam masa-masa yang tidak menentu. Keluarga kita, pekerjaan kita, anak-anak kita, pendidikan mereka, kesehatan. Marilah kita memandang semuanya dengan perasaan kagum
Marilah kita memandang segala sudut kehidupan kita dengan perasaan kagum, perasaan yang memuja, perasaan yang mengucap syukur atas semua yang telah Tuhan berikan pada kita khususnya. Karena itu, biarlah melalui berita yang pendek ini, kita selalu diingatkan, dikuatkan bahwa Tuhan menyertai kita dan selalu mengalirkan berkat kebahagiaan di dalam Dia. Tuhan Yesus memberkati.